Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andrian Fernando dari TRI 2D. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan video demonstrasi untuk melakukan pengujian dan mensimulasikan setiap langkah yang diminta pada user stories dan melakukan langkah-langkah yang tertera pada skenario sambil menjelaskan dan menunjukkan bukti yang diminta secara lengkap. Jadi kita masuk ke dalam user stories. Nah di sini itu bisa lihat bareng-bareng ada beberapa langkah. Sini ada ID 1 U1 itu kita melakukan flash date dan auto sending verification dan menghapus atau memastikan file database belum ada folder dan menjalankan serverless. Di sini ada hasil file database dan kami berjalan tanpa error gitu. Jadi kita coba langsung saja gitu kan, kita masuk ke dalam Flex. Nah di sini ada modul apps atau file apps untuk menjalankan Flex. Kita coba jalankan di sini, kita lihat bareng. Nah di sini Flex sudah berjalan, yaitu mulai proses setting data dan Flex sudah berjalan. Oke, pada langkah satu kita sudah bisa menjalankan flexnya tanpa error. Tuh, kita lolos pada hasilnya. Lalu kita ada penolakan akses. Akun tidak terdaftar. Kita menjalankan client apps lalu mencoba login menggunakan username dan password acak yang salah atau yang belum terdaftar gitu kan. Lalu menampilkan pesan error atau respon code 401 dan menolak user masuk ke menu utama. Kita jalankan di klien. Kita coba jalankan di sini. Di sini kita masuk ke menu login. Nah di sini kita diminta masukkan username nih. Misal admin. Kita coba masukkan deh 1 2 3 4 5. Nah ini yang kita masukkan yaitu username yang belum terdaftar. Nah di sini dia terbaca itu bahwa username dan password salah. Berarti kan apa, dia belum terdaftar gitu. Nah di sini kita masuk dalam kode dan di sini kita waktu kita login di menu awal, di sini kan ada nih masukkan username dan password, lalu kita bungkus dengan variabel recap dan respon, lalu dia masuk dalam if response codes. Nah ini jika dia terdaftar, jika berhasil dengan kode 200 dia akan jalan nih login berhasil gitu. Lalu else ada data error. Nah di sini ketika dia datanya tidak ditemukan gitu kan, dia belum terdaftar, maka username dan password salah. Yang berarti kan di sini logika si kodenya sudah berjalan gitu. Oke, yang kedua benar berhasil gitu. Lalu kita lanjut yang ketiga yaitu login sukses, token saving, login viewer, hasil sending, hasil yang diharapkan itu login berhasil, aplikasi klien masuk ke menu utama, masih menunjukkan bukti bahwa token itu berhasil didapatkan dan disimpan ke memori lokal. Di sini kita coba jalankan menggunakan akun viewer. Di sini ada akun viewer load password ini gitu. Nah di sini login sudah berhasil. Di sini kan kita sebagai viewer lab dan sukses login berhasil. Di sini ada token ini sudah tersimpan di dalam data get ini, dan sudah buat variable token. Dan di sini kita mencoba tuh
Hasilnya menunjukkan bukti bahwa token JWT berhasil didapatkan. Ini hanya sekedar menampilkan bahwa kita mendapatkan token gitu sebagai viewer. Oke, berarti yang ketiga kita lolos. Lalu kita masuk ke tempat yaitu hak akses data akun viewer. Jadi pada akun viewer yang sedang aktif memilih menu view all notes, yaitu berarti klien apps berhasil menampilkan tabel notes perangkat yang rapi gitu. Kita coba masuk di sini. Misalkan kita menggunakan akun viewer nih, sudah login menggunakan viewer, lalu kita akan coba jalankan view all device. Nah, di sini view all device kita sudah berhasil, itu menampilkan beberapa data seperti ID, hostname, IP, type, dan status. Kita rapi gitu kan di dalam tabel. Berarti pada langkah 3 ini pada langkah 4 kita akses dan kita menampilkan tabel dengan perangkat rapi, kita berhasil. Lalu itu lanjut ke 5 yaitu pemblokiran aksi manipulasi viewer. Masih menggunakan akun viewer, mencoba memilih control node untuk mengubah status perangkat. Jadi pada klien apps kita menampilkan pesan error atau pesan penolakan itu dari server berupa 40 forbidden, permission denied, itu kan. Lalu terminal server catat log masuk dan not akun viewer fungsi gagal manipulasi data. Jadi kita masuk di sini, kita masih menggunakan akun viewer dan kita kita coba memanipulasi data menggunakan control device di sini. Ya, dia langsung menghasilkan invalid masukan pilihan menu yang ada. Jadi waktu kita control device di sini, control device di sini, nah di sini waktu kita salah, bukan aksesnya, di sini ada beberapa akses. Itu kita melakukan penolakan pada viewer ketika dia akan mengontrol device. Dia terjadi penolakan karena di sini hanya admin yang boleh mengakses gitu. Oke, kita sudah melakukan penolakan, tapi kita tidak menampilkan 403 atau forbidden atau permission denied, tapi kita melakukan invalid dan itu bukan menu dia. Kita apa ya ini? Ketika si viewer memaksa memilih control node, itu dia tidak berhasil atau dilakukan penolakan. Oke, nah, di sini udah. Jadi lalu lanjut ke langkah 6, session management. Kita logout dan token clear, melakukan menu logout dan langsung melempar kembali ke menu awal login gitu. Kemudian token JWT variable telah dihapus. Di sini kita akan melakukan logout dan dia harus kembali ke menu awal untuk login. Nah, di sini kita berhasil logout dan kita kembali ke menu awal untuk login kembali gitu. Oke, jadi kita sudah berhasil. Lalu kita masuk ke dalam use 7 yaitu login sukses administrator, melakukan login ulang pada klien apps menggunakan akun admin bawaan gitu kan. Login sukses, klien apps masuk ke menu dengan hak akses menu administrator jaringan terbuka. Kita coba masuk ke dalam, kita menggunakan akun admin. Nah, kita ada admin Andrian dengan ini kita login. Nah, di sini login berhasil dan mendapatkan token.
dan kita sudah selamat datang di menu utama admin Andrian. Maksudnya dia menyapa bahwa si admin Andrian ini sebuah admin yang berhasil masuk gitu. Oke, sudah kita lolos dan kita coba lanjut ke eksekusi kontrol perangkat jaringan. Memilih menu kontrol node. Oke, dan masukkan ID 1 yang berstatus aktif, lalu ubah ke maintenance. Class menampilkan status sukses update. Di sini pada akun admin Andrean, dia melakukan kontrol device nih. Kontrol device kita pilih nomor 3. Nah, di sini dia memasukkan ID perangkat karena dia sebuah admin yang bisa mengelola si kontrol device. Bahwa validasi dia admin telah berhasil gitu. Kita di sini coba masukkan di perangkat 1 itu kita rubah ke maintenance. Seperti ini, kita enter. Nah, di sini dia menghasilkan sukses. Status perangkat ID 1 berhasil diubah menjadi maintenance. Oke, kita melakukan perubahan eksekusi kontrol perangkat jaringan berhasil. Kita sudah melakukan itu mengontrol nodes bahwa dengan ID node 1 kita berhasil berubah ke maintenance gitu. Lalu pembuktian otomasi audit trail itu kita memilih menu view system logs. Itu kita muncul log baru membuktikan bahwa aksi US tercatat secara otomatis. User administrator melakukan tindakan update now. Kita coba. Dan di sini kita pada menu ke-7 view system log. Di sini kita coba enter. Nah, di sini itu terbaca update node sukses bahwa user administrator melakukan tindakan update node pada perangkat tersebut. Yang berarti kan aksi kita eksekusi atau kontrol node pada node 1 ini sudah terbaca dan tersimpan pada si view system log ini gitu. Oke. Lalu kita melakukan pengujian logika bisnis protect maintenance. Kita memilih menu view node telemetri, lalu mengikut perangkat 1 yang statusnya itu tadi maintenance gitu. Yaitu dengan hasil client apps itu langsung intercept request itu kita atau server menolak request nih, lalu munculkan peringatan akses ditolak, perangkat sedang dalam perawatan. Kita coba melakukan 6 view task execution. Nah, di sini kita masukkan ID 1 yang sudah kita rubah ke maintenance di langkah 8 tadi. Nah, di sini forbidden access ditolak, access denied, device is under maintenance, bahwa si device tersebut sedang dalam fase maintenance atau sedang dalam perbaikan gitu. Oke, pada use 10 di sini dia berhasil melakukan penolakan bahwa akses ditolak sedang dalam maintenance atau sedang dalam perawatan perbaikan gitulah. Lalu kita simulasi masuk ke dalam 11, yaitu simulasikan server clash atau jaringan putus. Biarkan CLI di sini skenario-nya, biarkan CLI dari client apps tetap menyala. Mahasiswa berpindah ke terminal flex untuk mematikan dan kembali dan pilih menu view all device. Itu yang hasil yang diharapkan itu client app tidak boleh crash atau keluar dengan error trackback pattern. Dalam blok try except harus sukses menangkap connection error dan menampilkan pesan error gagal terhubung ke server. Jadi kita masuk ke dalam apps. Nah, di sini kita masukkan yaitu Ctrl C. Nah, di sini kan sudah kita matikan nih. Nah, ini sudah kita matikan. Kita belum jalankan di sini. Kita masuk di sini pada klien kita akan view all device. Di sini dia harus menangkap error tersebut.
Kita coba. Nah, di sini error gagal terhubung ke server. Pastikan flash backend Anda aktif. Jadi itu kita sudah paksa matikan server menggunakan Ctrl C dan kita pilih menu view all device dan tidak boleh crash. Hasil yang diharapkan itu tidak boleh crash. Kita sudah tidak crash, tapi kita menampilkan pesan gitu dalam block try accept. Di sini coba lihat di menu view all device. Nah, di sini kita sudah bungkus ke dalam try accept. Oke. Lalu simulasi ke-11 berarti kita sukses dan kita masuk ke dalam 12. Tuh, kita jalankan kembali server flex tanpa restart client apps. Menu view all device, client apps secara otomatis sukses terhubung kembali. Jadi kita jalankan lagi di flex ini, jalankan. Oke, berhasil dijalankan dan kita masuk ke dalam si client. Di sini ketika kita pilih view all device lagi nih, nah di sini dia langsung menyambungkan ulang tanpa kita harus keluar dulu ke dari client apps, file kliennya, dia bisa langsung terhubung gitu. Oke, dia otomatis sukses, kita sudah berhasil. Jadi dari semua langkah di sini kita sudah berhasil melakukan pembuktian, demonstrasi bahwa kita berhasil mensimulasikan setiap langkah yang diminta user stories yang tertata pada skenario dan sesuai dengan hasil yang diharapkan gitu. Oke, video lanjut, kualitas suara baik. Oke, mungkin sekian yang bisa saya demonstrasikan pada video kali ini dan sesuai dengan hasil yang diharapkan gitu kan. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan, saya bisa jelaskan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.